Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Belajar Kognitif Sosial Julian Rother dan Walter Mischel yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Salsabila Safitri Siregar, lalu ada Rafika Sihotang dan Ulia Fasah. Berikut penjelasan dari materi kami. Baik, kita lanjut kepada biografi dari Julian Rother. Julian Rother ini lahir pada tanggal 22 Oktober 1916. Ia adalah seorang psikolog Amerika. Dia terkenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori pembelajaran sosial tentunya, dan penelitian locus of control. Jadi Julian Rother ini lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 22 Oktober 1916. Dia lahir anak ketiga dan anak laki-laki pertama dari pasangan imigran Yahudi. Mengingat bahwa Rother ini lahir dari anak imigran Yahudi, tetapi ia sangat kompetitif dan selalu berjuang. Rother sangat suka membaca sebagai pada saat ia memasuki bangku sekolah dasar menengah. Ia sangat sering mengunjungi perpustakaan yang ada di dekat rumahnya atau perpustakaan lokal, dan ia di sana membaca buku-buku fiktif. Namun pada suatu hari ia beralih kepada buku psikologi. Nah, di sana ia menemukan teori-teori dari Adler dan Freud. Saat memasuki Brooklyn College, Rother sangat tertarik pada psikologi. Namun ia memilih untuk mengambil jurusan teknik kimia karena terlihat lebih menjanjikan dalam memberikan pekerjaan. Setelah lulus dari Brooklyn College pada tahun 1937, Rother ini memiliki lebih banyak kredit nilai di dalam bidang psikologi daripada di bidang kimia. Kemudian ia memasuki program pasca sarjana di psikologi University of Iowa. Tempatnya ia menerima gelar master pada tahun 1938. Kemudian pada tahun yang sama, Rother menerima posisi sebagai psikolog klinis di Norwich State Hospital di Connecticut, yang tugasnya meliputi pemberian pelatihan pada asisten dan murid magang dari university. Kemudian pada Perang Dunia Kedua, ia ditarik ke dalam militer lebih dari 3 tahun sebagai psikologi militer. Setelah perang, dia kembali lagi ke Norwich, kemudian dia mengambil pekerjaan di Ohio State University. Pada tahun 1963, Rother pindah ke University of Connecticut untuk menjabat sebagai direktur program pelatihan psikologi klinis. Ia tetap di posisi ini hingga pensiun. Kemudian pada tahun 1986, Rother dan istrinya meninggal dunia dan mempunyai 2 orang anak, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Anaknya meninggal pada tahun 1995. Julian Rother meninggal dunia pada usia 97 tahun di Connecticut. Dia meninggalkan banyak sekali warisan intelektual. Selanjutnya, kita akan masuk kepada gambaran umum dari teori belajar sosial Rother. Nah, teori belajar sosial Rother adalah kerangka kerja psikologis yang komprehensif yang menawarkan perspektif unik tentang kepribadian, pembelajaran, dan perilaku manusia. Berbeda dengan teori-teori perilaku tradisional yang fokus pada pengaruh langsung lingkungan pada perilaku, Rother menekankan peran aktif individu dalam mengintrospeksi manusia sebagai agen kognitif yang memiliki kemampuan untuk merencanakan, menetapkan tujuan, dan membuat pilihan berdasarkan keyakinan mereka tentang konsekuensi. Teori sosial Rother sendiri mempunyai 5 asumsi. Yang pertama, teori belajarnya berasumsi bahwa manusia itu berinteraksi dengan lingkungan untuknya. Reaksi manusia itu seperti stimulus lingkungan bergantung pada arti kepentingan yang mereka kaitkan. Jadi pada asumsi pertama, Rother menekankan bahwa interaksi individu itu berkaitan langsung dengan lingkungan. Kemudian ada teori kedua, Rother meyakini bahwa kepribadian itu bersifat dapat dipelajari. Dengan demikian, kepribadian itu tidak diatur atau ditentukan berdasarkan usia perkembangan tertentu, melainkan diubah dan dimodifikasi agar manusia ini mampu belajar dan berkembang. Asumsi ketiga dari teori Rother adalah kepribadian itu mempunyai kesatuan yang mendasar, yang berarti kepribadian mempunyai stabilitas yang relatif. Jadi mereka itu bisa berubah-ubah relatif, teman-teman. Dan manusia itu mengevaluasi pengalaman baru atas penguatan terdahulu. Jadi mereka mendapatkan pengalaman baru dari hal-hal yang pernah mereka alami terdahulu. Asumsi keempat menekankan bahwa motivasi itu terarah berdasarkan tujuan. Rother menolak pandangan bahwa manusia itu termotivasi untuk menurunkan ketegangan dan mencari
kesenangan. Dan teori terakhir atau asumsi terakhir itu adalah manusia mampu untuk mengantisipasi kejadian. Karena mereka sudah mempunyai pengalaman di masa lalu, akhirnya mereka mampu untuk mengantisipasi kejadian yang telah terjadi di masa yang akan datang. Pengantar teori sosial Rotter itu yang pertama ada ekspektasi umum. Nah, ekspektasi umum ini merupakan pendekatan yang komprehensif untuk memahami perilaku manusia. Nah, ada beberapa identifikasi dari ekspektasi umum. Yang pertama ada trust atau kepercayaan. Keyakinan bahwa orang lain itu dapat diandalkan dan jujur. Yang kedua adalah kebutuhan pengakuan, keinginan untuk diakui dan dihargai oleh orang lain. Dan yang ketiga ada locus of control. Nah, ini nggak asing lagi di teori sosial Rotter. Locus ini artinya keyakinan tentang sejauh mana individu memiliki kendali atas diri dia sendiri. Kemudian yang kedua ada kebutuhan. Rotter mendefinisikan kebutuhan sebagai perilaku atau seperangkat perilaku yang dilihat atau dapat dilihat oleh orang lain dan mempunyai arah tujuan tertentu. Kemudian ada 6 daftar kategori umum dari kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan akan status dan pengakuan. Yang kedua, dominasi dan kontrol. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, ada ketergantungan dan perlindungan. Yang kelima, ada cinta dan afeksi. Dan yang terakhir, ada kenyamanan fisik. Yang ketiga, ada potensi perilaku. Teori pembelajaran sosial Rotter ini terus relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Smith menunjukkan bahwa potensi perilaku dapat diprediksi dengan mempertimbangkan ekspektasi dan nilai-nilai penguatan. Jadi, potensi perilaku itu dia bisa diprediksi dan dipertimbangkan melalui ekspektasi dan nilai-nilai penguatan pada individu. Kemudian, yang keempat ada nilai penguatan. Nilai penguatan di sini berarti bahwa bagaimana individu itu memiliki nilai penguatan antar budaya dan bagaimana perbedaan ini dapat mempengaruhi motivasi dan perilaku yang diterima oleh setiap individu. Ada beberapa faktornya. Yang pertama adalah kebutuhan dasar, yang kedua nilai budaya, dan yang terakhir ada pengalaman pribadi. Kemudian yang kelima ada situasi psikologis atau interpretasi aktif. Penelitian tentang studi psikologis menekankan pentingnya bagaimana individu menafsirkan lingkungan mereka. Jadi individu ini bagaimana sih pandangan mereka terhadap lingkungan, itu yang akan menjadi situasi psikologis mereka. Ada beberapa faktor. Yang pertama ada pengalaman masa lalu, kebutuhan dan tujuan, kemudian yang terakhir emosi. Yang keenam ada locus of control atau keyakinan akan kendali. Nah, locus of control ini adalah konsep yang sangat berpengaruh dalam psikologi seseorang. Ini karena locus of control adalah kejadian yang mendalam dan stabil tentang sejauh mana kita memiliki kendali atas diri kita. Locus of control ini ada terbagi dua ya teman-teman. Yang pertama ada internal dan eksternal. Kalau internal itu keyakinan atas nasib kita itu bergantung pada diri kita, kegagalan, keberhasilan itu tergantung pada usaha dan kemampuan kita. Sedangkan locus of external ini itu nasib itu tergantungkan oleh faktor eksternal seperti keberuntungan, takdir dan orang lain yang lebih berkuasa atau orang dalam, seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah teori prediksi perilaku spesifik dan umum. Yang pertama kita akan membahas dulu perilaku spesifik. Nah, potensi perilaku atau BP dalam perilaku spesifik ini adalah kemungkinan terjadinya suatu perilaku tertentu dalam suatu situasi tertentu. Yang kedua itu adalah ekspektasi dalam perilaku spesifik. Ekspektasi atau E adalah keyakinan individu tentang probabilitas bahwa perilaku tertentu akan mengarah pada hasil tertentu dalam situasi tertentu. Yang ketiga itu adalah nilai penguatan atau RV. Dalam perilaku spesifik, nilai penguatan atau RV adalah derajat preferensi individu terhadap suatu hasil tertentu jika kemungkinan terjadinya semua hasil sama. Dan yang terakhir itu adalah situasi psikologis dalam perilaku spesifik. Rotter menekankan bahwa perilaku tidak hanya ditentukan oleh variabel internal atau ekspektasi dan nilai penguatan, tetapi juga oleh bagaimana individu mempersepsikan dan menginterpretasikan situasi tertentu. Yang kedua itu adalah perilaku umum. Yang pertama itu ada kebutuhan psikologis. Rotter mengidentifikasi beberapa kategori kebutuhan psikologis dasar yang memotivasi perilaku manusia secara umum. Yang kedua itu adalah nilai kebutuhan atau NV. Dalam perilaku umum, ini adalah derajat preferensi individu terhadap suatu set penguatan yang memuaskan suatu kebutuhan tertentu. Dan yang ketiga itu adalah kebebasan bergerak atau FM dalam perilaku umum.
Ini adalah keyakinan individu bahwa dia dapat mencapai kepuasan kebutuhan tertentu. Selanjutnya adalah perilaku maladaptif dan psikoterapi. Yang pertama itu adalah perilaku maladaptif dalam teori Rotter. Perilaku maladaptif dalam teori Rotter dipahami sebagai perilaku yang tidak efektif dalam mencapai tujuan individu atau yang menghasilkan konsekuensi negatif. Ekspektasi yang tidak realistis dapat mengarah pada perilaku maladaptif ketika individu secara konsisten mengharapkan hasil yang tidak mungkin dicapai. Nilai yang tidak sesuai dapat mengarah pada perilaku maladaptif ketika individu mengejar tujuan yang tidak selaras dengan kesejahteraan mereka atau dengan nilai-nilai yang lebih luas. Selanjutnya itu adalah interpretasi yang salah terhadap situasi. Yang selanjutnya itu adalah interpretasi yang salah terhadap situasi dapat mengarah pada perilaku maladaptif. Ketika individu secara keliru mempersepsikan atau menginterpretasikan peristiwa atau orang lain. Yang kedua itu adalah psikoterapi dalam teori Rotter. Psikoterapi dalam teori Rotter bertujuan untuk mengubah ekspektasi nilai dan interpretasi individu sehingga mereka dapat mengembangkan perilaku yang lebih adaptif. Yang pertama itu adalah mengubah ekspektasi. Terapi dapat membantu individu untuk mengidentifikasikan dan memodifikasi ekspektasi yang tidak realistis dengan menantang bukti-bukti yang mendukung keyakinan tersebut dengan mengembangkan keyakinan yang lebih realistis dan fleksibel. Yang kedua itu adalah mengubah nilai. Terapi dapat membantu individu untuk mengklarifikasi nilai-nilai mereka dan membuat pilihan yang lebih selaras dengan kesejahteraan mereka dengan mengeksplorasi konsekuensi dari nilai-nilai yang berbeda dan dengan mengidentifikasi tujuan yang lebih bermakna dan memuaskan. Yang ketiga itu adalah mengubah interpretasi. Terapi dapat membantu individu untuk mengembangkan cara berpikir yang lebih realistis dan adaptif tentang dunia dengan menentang pikiran-pikiran negatif otomatis dan dengan mengembangkan perspektif yang lebih seimbang dan objektif. Selanjutnya itu adalah pengantar teori misal. Di pengantar teori misal itu ada 5. Yang pertama itu adalah kritik terhadap konsistensi sifat atau trait konsistensi. Yang kedua itu adalah situasionalisme atau situasionism. Yang ketiga itu adalah interaksionisme. Yang keempat itu adalah sistem kepribadian kognitif afektif, cognitive affective personality system atau yang disingkat dengan CAPS. Dan yang kelima itu adalah jika maka profil perilaku, if then behavior profiles. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rafika Siotang dengan NIM 2406218. Di sini saya akan menjelaskan beberapa subbab dari materi yang sebelumnya sudah dibahas. Yang pertama saya akan menjelaskan biografi dari Walter Mischel. Walter Mischel adalah seorang psikolog terkemuka yang terkenal luas karena penelitiannya mengenai pengenalan diri dan konsep dari delay of gratification. Beliau lahir pada 22 Februari tahun 1930 di Wina, Austria. Mischel merupakan anak kedua dari keluarga kelas menengah atas. Ia dan keluarganya pindah ke Amerika Serikat karena ia dan keluarganya menghindari ancaman dari Nazi. Mischel menyelesaikan pendidikan sarjana di New York University dan meraih gelar PhD dari Ohio State University pada tahun 1956. Selama karirnya, Mischel mengajar di berbagai institusi termasuk Harvard University dan juga Stanford University, sebelum akhirnya bergabung dengan Columbia University pada tahun 1983. Di Columbia, ia menjadi profesor di Departemen Psikologi dan berkontribusi signifikan dalam pengembangan teori kepribadian dan psikologi sosial. Kemudian saya akan menjelaskan latar belakang sistem kepribadian. Latar belakang sistem kepribadian ada 2. Yang pertama ada paradoks konsistensi. Paradoks konsistensi adalah suatu konsep yang memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara keyakinan masyarakat bahwa perilaku manusia bersifat konsisten dengan kenyataan bahwa perilaku manusia seringkali berubah tergantung pada situasi yang dihadapi. Yang kedua ada interaksi manusia situasi. Interaksi manusia situasi merupakan konsep penting dalam teori sistem kepribadian kognitif afektif. Ia mengusulkan bahwa perilaku manusia tidak hanya
dipengaruhi oleh sifat ataupun karakter pribadi, tetapi juga oleh interaksi dengan situasi yang dihadapi individu dalam konteks tertentu. Berikutnya ada sistem kepribadian kognitif afektif. Yang pertama ada teori dasar sistem kepribadian kognitif afektif didasarkan pada asumsi bahwa individu adalah agen aktif yang menginterpretasikan pengalaman mereka melalui lensa kognisi dan emosi. Yang kedua ada prediksi perilaku dalam konteks kognisi afektif. Prediksi perilaku melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu akan bertindak berdasarkan pola kognitif dan afektif mereka. Yang ketiga ada variabel situasi dan pengaruhnya. Variabel situasi mencakup semua faktor eksternal yang dapat mempengaruhi individu seperti konteks sosial, lingkungan fisik, dan kondisi emosional saat itu. Yang keempat ada satuan kognisi afektif, adalah elemen dasar yang membentuk sistem kepribadian. Hal ini mencakup pemikiran, keyakinan, emosi, dan pengalaman yang saling berinteraksi. Yang kelima ada strategi pengodean, atau cara individu yang menginterpretasikan dan menyimpan informasi dari pengalaman mereka. Yang keenam ada kompetensi dan strategi regulasi diri. Kompetensi merujuk pada kemampuan individu untuk mengatasi berbagai situasi dengan efektif, sedangkan strategi regulasi diri adalah teknik yang digunakan untuk mengelola emosi dan perilaku. Yang ketujuh ada ekspektasi dan keyakinan. Ekspektasi adalah apa yang diharapkan seseorang dari hasil tertentu. Keyakinan mencakup pandangan mendalam tentang kemampuan diri dan dunia di sekitar mereka. Keduanya berperan dalam mempengaruhi motivasi dan tindakan individu. Yang kedelapan ada tujuan dan nilai. Tujuan adalah aspirasi atau hasil yang ingin dicapai individu, sedangkan nilai adalah prinsip-prinsip yang dianggap penting oleh individu. Keduanya berperan penting dalam memandu perilaku dan pengambilan keputusan manusia. Yang terakhir ada respon afektif. Respon afektif sendiri adalah reaksi emosional yang muncul sebagai tanggapan terhadap situasi dan stimulus tertentu. Kemudian ada kritik terhadap teori belajar kognitif sosial. Yang pertama ada keterbatasan dalam menjelaskan perilaku kompleks. Teori ini dikritik karena tidak dapat menjelaskan perilaku kompleks yang melibatkan banyak faktor seperti motivasi, emosi, dan konteks sosial. Teori ini lebih berfokus pada proses belajar dan juga pengaruh lingkungan pada suatu individu. Dan yang kedua ada keterbatasan dalam menjelaskan perbedaan individu. Teori ini telah dikritik karena adanya keterbatasan dalam menjelaskan perbedaan individu dalam perilaku dan juga kepribadian. Beberapa peneliti telah menunjukkan bahwa perbedaan individu dalam berperilaku dan kepribadian dapat dijelaskan oleh faktor-faktor seperti kepribadian, motivasi, dan konteks sosialnya.